Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-37 dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi adalah tentang cara Rasulullah SAW membaca syair. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Cara Rasulullah SAW membaca syair. Hadis ke-242. Ali bin Hujr bercerita kepada kami. Syarik bercerita kepada kami dari Al-Miqdam bin Suraih, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, seseorang bertanya kepadanya, apakah Rasulullah pernah mendeklamasikan syair? Aisyah menjawab, beliau pernah mendeklamasikan syair Ibnu Rawahah dan mendeklamasikan syair berita-berita datang kepadamu dari orang yang tidak engkau beri bekal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-243. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami. Sufyan Ats-Tsauri bercerita kepada kami. Dari Abdul Malik bin Umair. Abu Salamah bercerita kepada kami. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalimat paling benar yang diucapkan oleh penyair adalah kalimat labid. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil atau fana. Dan hanya saja Umayyah bin Abu Asad masuk Islam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-244. Muhammad bin Al-Musanna bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Syu'bah bercerita kepada kami. Dari Al-Aswad bin Qais. Dari Jundub bin Sufyan Al-Bajali. Ia berkata, sebuah batu mengenai jari jemari Rasulullah SAW hingga mengucurkan darah. Maka beliau bersyair, engkau hanyalah jari jemari yang berdarah. Dan di jalan Allah lah apa yang engkau alami terluka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ke-245. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami. Sufyan bin Uzainah bercerita kepada kami. Dari Al-Aswad bin Qais. Dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Ia meriwayatkan hadis semisal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-246. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Yahya bin Sa'id bercerita kepada kami. Sufyan Ats-Tsauri bercerita kepada kami. Abu Ishaq bercerita kepada kami. Dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah dalam perang Hunain, wahai Abu Umarah? Dia menjawab, tidak, demi Allah. Rasulullah SAW tidak lari. Hanya saja orang-orang bergegas lari karena Bani Hawazin menghadang mereka dengan anak panah. Sementara itu Rasulullah SAW di atas bigal beliau yang berwarna putih dan Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib menuntun bigal tersebut. Dalam kejadian itu Rasulullah SAW bersyair, aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anak dari Abdul Muthalib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-247. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami. Abdul Razzaq bercerita kepada kami. Ja'far bin Sulaiman memberitahukan kepada kami. Sabit bercerita kepada kami dari Anas bahwasanya Nabi SAW masuk ke Mekah pada saat Umratul Qada dan Abdullah bin Rawahah berjalan di depan beliau sambil melantunkan syair. Berikan jalan kepada anak orang-orang kafir. Hari ini kami akan memukul kalian di rumah kalian dengan pukulan yang menghilangkan kesedihan dari peraduannya dan menjauhkan seorang kekasih dari kekasihnya. Kemudian Umar berkata kepadanya, wahai Ibnu Rawahan, di hadapan Rasulullah SAW dan di Masjidil Haram, engkau melantunkan syair. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, biarkan dia wahai Umar,
sebab hal itu lebih cepat daripada lemparan anak panah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-248. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Syarik bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, aku telah bermajelis dengan Nabi SAW lebih dari 100 kali. Para sahabat beliau saling melantunkan syair dan saling menceritakan beberapa perkara jahiliyah. Sedangkan beliau hanya diam dan kadang-kadang tersenyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-249. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Syarik bercerita kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, bait syair atau puisi paling bagus yang pernah diucapkan oleh orang-orang Arab adalah bait syair Labid. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil atau fana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-250. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Marwan bin Muawiyah bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi, dari Amru bin Asyarid, dari ayahnya. Ia berkata, suatu ketika aku bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, apakah engkau mengetahui beberapa bait dari syair Umayyah bin Asad? Aku menjawab, iya. Beliau bersabda, lantunkanlah. Kemudian aku melantunkan suatu bait. Beliau bersabda, lanjutkan. Kemudian aku melantunkan satu bait. Beliau bersabda, lanjutkan. Hingga aku melantunkan 100 bait syair. Kemudian Nabi SAW bersabda, hampir saja Umayyah bin Asad memeluk Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ke-251. Ismail bin Musa al-Fazari dan Ali bin Hujr bercerita kepada kami, dan maknanya adalah sama. Keduanya berkata, Abdurrahman bin Abi Az-Zinad bercerita kepada kami dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan agar disiapkan mimbar buat Hasan bin Sabit di masjid untuk tempat berdirinya dalam rangka membanggakan atau membela Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menolong Hasan dengan Ruhul Kudus atau Jibril, sehingga ia dapat membanggakan atau membela Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-252. Ismail bin Musa dan Ali bin Hujr bercerita kepada kami. Keduanya berkata, Ibnu Abi Az-Zinad bercerita kepada kami dari ayahnya, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW dengan lafal yang semisal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah lanjut bab ke-38 tentang percakapan Rasulullah SAW di malam hari.